Praktikum Sistem Teknologi Informasi yang beranggotakan tanaman yang dapat tumbuh di persawahan NTB. Nama saya Lina Cianti dengan NIM C1G020139. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman padi. Padi atau Oryza satipael adalah salah satu tanaman pangan yang dihasilkan terbanyak di dunia dan sebagian besar tersebar di daerah tropika. Padi merupakan tanaman semusim dengan 4 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif cepat, vegetatif lambat, reproduktif, dan pemasakan. Secara garis besar, tanaman padi ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian generatif dan vegetatif. Fase pertumbuhan padi terdiri dari pertumbuhan vegetatif dan generatif. Pertumbuhan pada fase vegetatif terdiri dari tahap perkecambahan benih sampai muncul bibit, tahap bibit, dan tahap pembentukan anakan. Sedangkan tahap perkembangan generatif terdiri dari tahap pemanjangan batang, tahap inisiasi malai, perkembangan malai, tahap pembungaan, dan tahap pemasakan benih. Tanaman padi dikelompok menjadi 2 bagian, yaitu vegetatif dan generatif. Bagian vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan bagian generatif terdiri dari malai, bunga, dan buah. Muhammad Fajari Aryadi, NIM C1G020132. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Berdasarkan temuan-temuan genetik dan antropologi, diketahui bahwa daerah asal tanaman jagung adalah Amerika Tengah. Jagung memiliki banyak manfaat bagi tubuh karena kandungan nutrisinya, di antaranya yaitu dapat menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah penyakit jantung. Tanaman jagung ini dapat ditanam di daerah dataran rendah sampai di daerah dataran pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1000 sampai 1800 mdpl dengan ketinggian optimum antara 0 sampai 600 mdpl. Pada pemanenan tanaman jagung, umur panen sampai 86 sampai 96 hari setelah tanam. Tanaman yang ketiga yaitu pakcoy. Saya, Daily Sepulisma, NIM C1G0201030 akan menjelaskan tentang pakcoy. Pakcoy adalah jenis sayuran hijau yang banyak manfaat dan gizinya. Pakcoy dapat tumbuh di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok, karena Lombok termasuk dalam daerah lembab. Pakcoy merupakan tanaman sayuran berumur pendek. Mulai dari 45 hari sudah bisa dipanen. Penyakit pada pakcoy biasanya disebabkan oleh hama ulat pemakan daun dan gulma yang dapat dijumpai pada lahan pakcoy, yaitu rumput raja. Pengendalian hama dan penyakitnya itu dengan pemeliharaan dilakukan mulai dari persemaian hingga panen. Untuk mencegah serangan hama dan penyakit tanaman, yang perlu diperhatikan adalah sanitasi lahan dan drainase. Baik, nama saya lalu Nama saya Kelarana Desa, NIM C1G020136. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman cabai rawit, yang dimana tanaman tersebut banyak sekali ditanam di daerah NTB. Atau cabai rawit, termasuk dalam famili terong-terongan dan tergolong tanaman semusim atau tanaman berumur pendek. Tanaman cabai rawit merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki kayu bercabang dan tumbuh dengan tegak. Habitat cabai rawit biasanya dapat kita temukan di daerah dataran tinggi maupun daerah dataran rendah. Ya, contohnya di sekitar NTB begitu, khususnya di daerah Wanasaba. Adapun warna buahnya hijau kecil sewaktu muda, dan jika telah masak atau matang biasanya berwarna tua, merah tua. Tanaman pisang merupakan salah satu dari jenis buah-buahan. Tanaman pisang terdiri atas bagian akar, batang, daun, bunga, ataupun buah. Tanaman pisang ini cocok untuk tumbuh di daerah yang tropis seperti di Indonesia, bahkan di NTB, karena tanaman ini tidak musiman, tetapi dapat berubah sepanjang tahun.
Nama saya Muhammad Andri Maulana, NIM C1G020165. Yang keenam, tanaman yang banyak ditanam di daerah NTB adalah kangkung. Kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Tumbuhan ini banyak dijual di pasar-pasar. Tumbuhan ini banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana-mana, terutama di kawasan berair. Kegunaan sayuran kangkung selain sebagai sumber vitamin A, mineral, unsur gizi lain bagi kesehatan tubuh, yakni juga dapat berfungsi untuk menenangkan syaraf. Sekian Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hidup petani Indonesia.